Pada abad ke-18, masyarakat London sangat menjunjung tinggi moral dan sopan santun. Namun di tengah-tengah kehidupan yang tentram ini, masyarakat dikejutkan dengan aksi seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang dengan berani menghilangkan nyawa ibunya dengan sangat kejam. Bahkan dia tidur dengan tubuh ibunya yang tidak bernyawa selama berhari-hari. Robert Alan Combs yang kemudian dijuluki Plaistow Horror, lahir pada tanggal 6 Januari tahun 1882 di Bethnal Green, London. Robert adalah putra pertama dari seorang pria yang juga bernama Robert Combs dan istrinya Emily Harrison Combs. Mereka menikah pada tahun 1878 dan setahun setelah kelahiran Robert, tepatnya pada bulan Februari tahun 1883, pasangan ini dikaruniai putra kedua yang diberi nama Nathaniel George Combs. Ayah Robert adalah seorang pramugara di kapal uap transatlantik Prancis, sehingga dia kerap meninggalkan keluarganya untuk berlayar jauh dari rumah melintasi Atlantik. Dia adalah seorang pria pekerja keras yang rela melakukan semua yang dia bisa untuk menafkahi keluarganya tercinta. Pada tahun 1885 atau 1886, keluarga ini pindah ke Liverpool dan tinggal bersama kerabat mereka. Namun, Emily dan kedua putranya kembali ke London pada musim dingin tahun 1891 hingga 1892. Sementara Robert Senior masih menetap di Liverpool. Di London, keluarga tersebut tinggal di 35 di distrik Plaistow, ujung timur London. Robert dan adiknya, Nathaniel, bersekolah di Grange Road School yang dipimpin oleh kepala sekolah George Charles Holmby. Pada tahun 1893, Robert dan adiknya pindah ke Stoke Street School di bawah kepala sekolah J.C. Smith. Pada bulan Juli tahun 1894, mereka kembali pindah sekolah ke Cape Street School di bawah kepala sekolah Charles Druller. Plaistow adalah lingkungan kelas pekerja miskin yang terletak di London Timur, tetapi meskipun hidup di lingkungan ini, Robert Senior dan istrinya, Emily, menjadi pasangan yang sangat disukai oleh para tetangganya. Mereka digambarkan sebagai pasangan yang menyenangkan dan ceria. Emily khususnya dikenal sebagai istri dan ibu teladan yang selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangganya dengan sangat hati-hati. Sayangnya, kedua putranya tampak tidak memandang Emily sebagai ibu yang baik. Robert mengalami sakit kepala parah sejak usia sekitar 3 tahun. Ini mungkin dampak dari kelahiran forceps yang meninggalkan bekas luka di kedua pelipisnya. Dokter yang memeriksanya telah berpesan kepada Emily jika kepala Robert tidak boleh dipukul dan harus dijaga dengan baik agar terhindar dari guncangan atau cedera. Kondisi ini tampak cukup parah karena dokter selalu meresepkan obat penenang ketika ayahnya sedang tidak di rumah. Meskipun memiliki kondisi kepala yang tidak baik, tetapi Robert dikenal sebagai anak yang pintar di sekolahnya, meskipun sering membolos. Para pengajar di sana juga telah memahami jika ayah Robert sering berlayar meninggalkan keluarganya, sehingga ketidakhadiran Robert di sekolah bukanlah hal yang dianggap aneh. Pada tahun 1888, Robert mendengar kasus Jack the Ripper dan tragedi Whitechapel yang membuat Robert terobsesi dengan kekejaman. Bahkan pada bulan November tahun 1894, Robert yang masih berusia 12 tahun melakukan perjalanan panjang sendirian hanya untuk menghadiri persidangan seorang penjahat bernama James Canham Reed. Pada tahun 1895, Inggris sedang mengalami musim panas yang hebat, sehingga banyak orang termasuk anak-anak keluar berkeliaran di luar rumah. Hal ini juga dilakukan oleh Robert yang telah berusia 13 tahun dan adiknya, Nathaniel, yang telah berusia 12 tahun. Para tetangga menilai jika Robert dan Nathaniel selalu memasang wajah masam dan pemurung.
Mereka juga dianggap sedikit kasar dan sering tidak jujur. Sifat mereka ini sangat berbeda dengan sifat kedua orang tuanya. Hal ini membuat para tetangga sering mengkritik Emily sebagai sosok ibu yang terlalu sabar. Sejak tanggal 12 September tahun 1894 hingga 11 Maret tahun 1895, Robert tidak masuk sekolah karena harus melakukan perjalanan ke New York. Dia akhirnya resmi berhenti sekolah pada bulan Juni tahun 1895 dan sempat bekerja dengan tukang plat di kalangan kapal. Pada tanggal 5 Juli tahun 1895, ayah Robert berpamitan kepada seluruh keluarganya di rumah sebelum menuju ke dermaga untuk menaiki kapal uap Prancis yang dijadwalkan berlayar ke New York pada hari itu. Sebelum berangkat, dia memastikan akan meninggalkan cukup uang kepada Emily untuk memenuhi seluruh pengeluaran rumah tangganya dan berjanji akan kembali dengan membawa uang besar beberapa minggu lagi. Dia tidak pernah menyangka jika itu adalah kesempatan terakhirnya bertemu dengan istrinya. Pada hari Minggu tanggal 7 Juli, Robert dan Nathaniel tampak melakukan kesalahan sehingga membuat ibunya naik pitam. Dia telah memukul Nathaniel dan memberitahu Robert bahwa dia sangat ingin menghabisinya. Mendengar hal ini, Robert dan adiknya juga segera naik pitam. Keesokan harinya, sekitar pukul 3:45 dini hari Senin, Robert yang tidur bersama ibunya, diam-diam mengendap keluar kamar ibunya untuk mengambil kayu dan pisau yang telah dia beli seminggu yang lalu, kemudian membawanya kembali menuju kamar ibunya. Dengan penuh rasa dendam, Robert memukul kepala ibunya yang masih tidur terlelap dengan sebatang kayu. Menyadari jika tenaganya tidak cukup untuk menghilangkan nyawa ibunya dengan menggunakan kayu, Robert segera mengambil pisau yang telah dibawanya dan menusukkan pisau tersebut tepat di jantung ibunya sebanyak 2 kali. Setelah melihat jika ibunya telah tidak bernafas, Robert kembali melanjutkan tidurnya di kamar ibunya. Robert bangun kembali sekitar pukul 8:30. Dia tanpa rasa bersalah dan penyesalan pergi ke kamar Nathaniel, membangunkan adiknya, dan memberitahu bahwa dia telah mengakhiri hidup ibu mereka. Tentu, Nathaniel tidak mempercayai perkataan kakaknya tersebut. Dia kemudian meminta Robert untuk membuktikannya. Robert pun mengajak Nathaniel ke kamar ibunya untuk melihat secara langsung jasad ibunya. Saat itu, pukul 9 pagi, dan ketika mereka melihat tubuh Emily diranjang, mereka masih mendengar erangan kesakitan dari mulut Emily. Namun, mereka tidak melakukan apapun dan hanya menutupi kepala ibunya tersebut sebelum keluar meninggalkannya. Robert mengambil 1 koin emas dari dompet ibunya dan pergi menemui pemilik rumah yang disewa ibunya, yaitu James William Robertson, di 33 Cave Road, untuk menukar uang tersebut. 1 koin emas sama dengan 20 shilling, dan James memberikan pecahan 2 koin setengah sovereign sebagai gantinya. Mereka kemudian memberikan 1 koin beserta buku sewa ibunya yang berisi permintaan pembayaran sewa sebanyak 7 shilling seminggu, yang jatuh tempo setiap hari Senin. Kepada James, mereka mengaku jika ibunya sedang pergi setelah menerima telegram dari Liverpool bahwa ada seorang paman kaya yang meninggal dan Bibi ingin melihat ibu mereka hadir. Karena James tidak memiliki uang kembalian sebesar 3 shilling, Robert diperintahkan untuk kembali lagi ketika sore hari. Pada pukul 7 malam, Robert kembali ke rumah James untuk mengambil kembalian 3 shilling miliknya. Kebetulan, Emily memang sering bepergian ke barat laut Inggris, tempat kakak perempuannya yang kaya tinggal bersama ibu mereka. Karena inilah, tidak ada seorang pun di lingkungan sekitar yang khawatir dengan kepergiannya. Pada hari itu hingga keesokan harinya, Robert menggunakan uang tersebut untuk menonton pertandingan kriket yang sangat dinantikan di Lord Cricket Ground.
karena takut jika aroma busuk dari jasad ibunya menyebar. Pada Selasa malam, Robert mengoleskan kapur tohor kepada tubuh ibunya. Keesokan harinya, pada hari Rabu, Robert mengunjungi dermaga untuk menemui John Fox, seorang pekerja serabutan berusia 39 tahun yang mengalami sedikit keterbatasan mental. John Fox sebelumnya pernah bekerja menjadi pelaut di kapal Egypt, namun setelah kebakaran dan kehilangan kapal, John Fox menjadi takut untuk melaut lagi dan memutuskan untuk bekerja di area dermaga saja. John Fox adalah teman ayah Robert, dan keduanya kemungkinan pernah bekerja bersama. Robert meminta John Fox untuk membantunya menggadaikan beberapa barang berharga di rumahnya, termasuk jam tangan saku emas milik ayahnya. Karena John Fox menderita keterbatasan mental, dia tidak bertanya banyak mengenai alasan Robert menjual barang milik orang tuanya, dan justru menuruti permintaan anak tersebut. Bahkan, John Fox ikut menikmati hasil dari penjualan barang-barang tersebut. John Fox mengaku sebagai Robert Senior dan mendapat 10 shilling dari menggadaikan jam tangan emas tersebut. Dia kemudian pergi ke pegadaian kedua untuk menggadaikan jam tangan perak, lalu ke pegadaian ketiga untuk menggadaikan mandolin. Setelah mendapatkan cukup uang, John Fox tinggal di rumah Robert dan Nathaniel selama beberapa hari. Mereka tidur bersama di ruang tamu belakang, dan ketika uang mereka mulai menipis lagi, Robert berencana untuk melakukan penipuan dengan meminta uang sebesar 4 pound kepada John Hewson, kepala kasir perusahaan kapal uap nasional. John Fox bertugas datang ke kantor dengan membawa surat palsu yang menyatakan jika Emily sedang sakit parah dan harus membayar tagihan dokter yang mahal. Namun, Hewson curiga dengan surat tersebut dan menolak memberikan uang yang diminta. Pada Senin tanggal 15 Juli, Robert datang ke hadapan Hewson dengan membawa surat kedua yang mengaku berasal dari Gigi Griffin, dokter setempat. Surat itu juga mengatakan bahwa ibunya sedang sakit dan membutuhkan perawatan segera. Hewson kemudian menawarkan dirinya untuk mengunjungi ibu Robert agar dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya, namun Robert menolak dan segera pergi. Sebenarnya, ini bukanlah hari pertama Hewson mendapatkan permintaan palsu dari Robert. 2 tahun sebelumnya, Robert telah datang meminta uang 2 pound kepada Hewson dengan alasan yang sama, dan Hewson menurutinya. Seiring berjalannya waktu, para tetangga yang tidak pernah melihat Emily mulai curiga. Karena mereka mengkhawatirkan kondisi anak-anak tersebut yang hidup tanpa ibunya, beberapa orang bertanya kepada Robert dan Nathaniel, kenapa ibunya tidak pernah terlihat. Namun, baik Robert dan Nathaniel bersikukuh mengatakan jika ibu mereka baik-baik saja dan sedang meninggalkan kota untuk sementara waktu. Namun, keluar kota selama itu cukup aneh bagi para tetangga, karena Emily tidak pernah pergi selama itu sebelumnya. Akhirnya, seorang tetangga bernama Mary Jane Burrage menghubungi adik ipar Emily yang kebetulan juga bernama Emily Combs. Mary Jane kemudian memintanya untuk menyelidiki secara langsung di mana Emily. Pada Senin tanggal 8 Juli, saudari ipar Emily ini datang ke rumah untuk mencari Emily. Tetapi dia tidak mendapatkan jawaban setelah mengetuk pintu rumah berkali-kali. Akhirnya, dia pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa rasa curiga. Beberapa hari kemudian, dia kembali ke rumah Robert dengan membawa rekannya, Mary Jane. Mereka berusaha untuk memasuki rumah, tetapi ditolak oleh John Fox yang memberitahu mereka bahwa Emily sedang pergi berlibur dan segera menutup pintu. Tidak lama kemudian, Robert dan Nathaniel tiba di rumah setelah bermain, dan mereka mengatakan hal yang sama. Setelah mengatakan hal tersebut, Robert dan Nathaniel kemudian berlari ke lapangan untuk kembali bermain. Namun, alasan kepergian Emily ini tidak dapat memuaskan para wanita tersebut. Pada tanggal 17 Juli, kedua wanita itu kembali ke rumah Robert dan masuk secara paksa.
Mereka terkejut karena menemukan John Fox bersama Robert dan Nathaniel sedang bermain kartu. Saudari ipar Emily kemudian kembali menanyai Robert di mana ibunya berada, dan Robert menjawab jika ibunya sedang berada di rumah temannya. Kali ini, Robert berjanji akan membawa mereka bertemu dengan ibunya. Saudari ipar Emily pun menimpali dengan mengatakan, jika ibunya tidak ada di rumah itu, dia tidak akan pergi hingga polisi tiba. Dengan marah, mereka menggeledah rumah, termasuk menggeledah lantai atas. Namun, ketika mereka mencoba membuka pintu kamar tidur, pintu itu tidak dapat dibuka. Mereka kemudian memutuskan mengambil kunci cadangan kepada pemilik rumah sewa tersebut. Dan setelah mereka berhasil membukanya, mereka dikejutkan dengan seorang wanita yang berbaring di atas tempat tidur dan tidak bergerak sama sekali. Kepalanya ditutup oleh bantal dan baunya sangat tidak sedap. Karena tidak tahan dengan baunya, mereka segera keluar untuk memanggil polisi. Seorang polisi bernama Robert Ward segera datang ke lokasi. Ketika dia membuka spray yang menutupi tubuh seorang wanita yang terbaring di atas tempat tidur, dia segera melihat tubuh Emily yang telah membusuk dan dipenuhi dengan ulat. Di sampingnya ditemukan pisau, dan di lantai ditemukan benda tumpul yang diduga telah digunakan untuk menghabisi Emily. Saudara ipar Emily segera menoleh kepada kedua keponakannya. Dengan suara keras, dia mengatakan betapa buruknya sikap Robert dan Nathaniel karena tidak mengatakan jika ibu mereka telah tiada. Robert kemudian mengatakan jika ibunya telah memukuli Nathaniel karena mencuri makanan. Dia juga mengaku jika ibunya mengancam akan melakukan hal yang sama padanya. Nathaniel menambahkan bahwa dia ingin menghabisi ibunya, tetapi tidak mampu melakukannya, sehingga dia meminta Robert untuk melakukannya. Robert menjelaskan jika dia melakukan aksinya ini dengan menggunakan pisau yang tergeletak di samping jasad ibunya. Robert dan Nathaniel telah membeli pisau itu sekitar seminggu sebelum menghabisi ibunya. Mereka membelinya di toko Brad di 273 Barking Road dengan harga 5 pound. Awalnya, pisau itu disembunyikan di tempat sampah di halaman belakang, kemudian dipindah ke cerobong asap yang tidak dipakai di dalam rumah. Robert dan Nathaniel juga mengaku telah menggadaikan barang-barang berharga milik keluarganya dengan bantuan John Fox, karena pegadaian biasanya tidak melayani anak-anak. Saat ditemui di rumah, John Fox tampak mengenakan pakaian milik ayah Robert yang masih 1 kali dipakai. Petugas polisi lain pun dipanggil, dan ketika mereka mulai berdatangan, Nathaniel berusaha untuk melarikan diri. Tentu saja, dia tidak akan pernah bisa lepas begitu saja dan dengan mudah ditangkap oleh polisi. Ketika diinterogasi, Nathaniel menyatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan aksi tersebut, dan Robertlah yang menghabisi ibunya ketika sedang tertidur. Setelah berita ini menyebar, penduduk kota tampak sangat terkejut karena anak-anak tersebut tetap tinggal di rumah dan melakukan aktivitas seperti biasanya, padahal ibunya sedang membusuk di kamar. Undang-Undang Anak tahun 1889 menyatakan bahwa pengadilan pada saat itu mendefinisikan anak-anak sebagai anak laki-laki di bawah 14 tahun dan anak perempuan di bawah 16 tahun. Karena Robert dan Nathaniel termasuk dalam deskripsi ini, mereka diputuskan tetap bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan mereka jika terbukti mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nathaniel dan John Fox dihadiri di pengadilan magistrat West Ham. Selama persidangan, jaksa mengajukan petisi agar Nathaniel hanya dijadikan sebagai saksi. Permintaan ini pun dikabulkan karena Nathaniel tampak ketakutan. Dia terus menangis ketika diinterogasi. Sidang berakhir dengan putusan bahwa Robert dan John Fox bersalah atas pelanggaran berat. Mirisnya, Robert tertawa ketika dibawa ke penjara Holloway, tempat dia tinggal sejak setelah ditangkap. Sedangkan Nathaniel diserahkan kepada saudara ipar ibunya.
2 bulan kemudian, persidangan kedua dimulai di Old Bailey, London. Dalam sidang tersebut, para saksi membahas kondisi mental Robert. Salah satu saksinya adalah ayah Robert sendiri, yang mengatakan jika putra pertamanya itu sering mengalami sakit kepala karena luka bekas proses kelahirannya dulu. Sementara itu, Robert tampak sangat tenang selama persidangan. Dia bahkan mengaku bersalah ketika dakwaannya dibacakan, meskipun pengacaranya memerintahkan Robert untuk mengaku tidak bersalah. Sikap Robert ini mungkin juga disebabkan karena Robert senang membaca buku komik murahan yang menerbitkan cerita penjahat dan hal supranatural. Robert sama sekali tidak merasa menyesal dan terus tertawa sembari menjulurkan lidahnya kepada hakim selama kesaksian diungkapkan. Aksi mengejek dan merasa tidak bersalah ini terus berlanjut hingga dia ditempatkan di dalam sel. Robert bernyanyi, bersiul, dan mengejek petugas yang lewat. Robert mengira jika dia akan digantung, tetapi setelah melihat kondisi kejiwaan Robert yang buruk, Robert akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa, di mana dia ditahan tanpa batas waktu, sedangkan John Fox dinyatakan tidak bersalah. Pada tahun 1912, ketika Robert telah berusia 30 tahun, dia dibebaskan. Robert kemudian pergi ke Australia, mengikuti jejak adiknya, Nathaniel. Selama Perang Dunia Pertama, dia mendaftar menjadi anggota militer dan mendapat tugas sebagai pembawa tandu dalam kampanye Gallipoli, di mana dia terkena 2 pecahan peluru saat membawa rekan-rekan prajuritnya ke tempat yang aman. Aksinya ini membuat Robert dikagumi hingga dia menerima medali militer atas keberaniannya di lapangan. Setelah perang, Robert pindah ke New South Wales dan menjalani kehidupannya yang tenang sebagai petani dan pemerah susu. Dia juga menjadi pengajar musik dan merawat seorang anak laki-laki berusia 11 tahun bernama Harry Melville yang menjadi korban kekerasan ayah tirinya. Mereka berdua hidup bersama hingga 6 tahun berikutnya. Ketika Perang Dunia Kedua tahun 1939, Robert mendaftar militer lagi, meskipun saat itu usianya telah 50-an. Namun, Robert akhirnya dipulangkan karena kondisi kesehatannya. Pada tanggal 7 Mei tahun 1949, Robert meninggal dunia di usianya yang ke-65 tahun. Seluruh harta miliknya kemudian diwariskan kepada putra angkatnya, Harry Melville.